Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke adik-adik. Oh iya, mana ketua kelas? Bagaimana kehadiran teman-teman hari ini? Alpa 1, Bu. Siapa yang alpa? Reginaldus Adil. Alasannya? Baju basah, Bu. Baik adik-adik, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang untuk mulai mata pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa dulu. Amin. Baik adik-adik, materi kita pada hari ini adalah permintaan dan penawaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar siswa atau peserta didik mampu menjelaskan atau agar siswa mampu memahami tentang permintaan. Yang kedua, agar siswa mampu memahami tentang penawaran. Materi yang akan kita bahas yang pertama itu penawaran. Penawaran yaitu yang pertama pengertian, yang kedua jenis, yang ketiga hukum, dan yang keempat faktor. Materi yang kedua itu permintaan. Maaf adik-adik, terbalik. Yang pertama itu permintaan. Yang kedua itu adalah penawaran. Sama seperti di atas, yang pertama pengertian, yang kedua jenis, yang ketiga hukum, dan yang terakhir itu adalah faktor. Permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran mempengaruhi hubungan antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Kita lihat yang pertama itu adalah permintaan. Pengertiannya, permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Terus ada beberapa jenis-jenis permintaan. Yang pertama itu berdasarkan daya beli konsumen. Yang pertama, permintaan efektif. Permintaan efektif merupakan sejumlah permintaan yang disertai dengan daya beli dan sudah dilaksanakan. Artinya permintaan efektif ini seseorang sudah memiliki uang atau mampu membayar suatu barang, misalnya mungkin membeli laptop, mampu membayar suatu barang dan sudah membeli atau sudah terlaksanakan. Terus yang kedua itu adalah permintaan potensial. Permintaan potensial merupakan
sejumlah permintaan dengan adanya daya beli dan juga tetapi belum dilaksanakan. Dalam hal ini seseorang sudah memiliki uang untuk membeli suatu barang, tetapi orang tersebut belum ingin untuk membeli barang tersebut. Misalnya adik Santi sudah memiliki cukup uang untuk membeli mobil, tetapi adik Santi belum mau atau belum berkeinginan untuk membeli mobil tersebut. Yang ketiga itu adalah permintaan absolut. Dari kata absolut, seperti yang kita biasa dengar, kata absolut itu adik Insan bisa mati musik. Absolut itu berarti hayalan atau tidak nyata. Permintaan absolut adalah permintaan yang belum disertai atau belum disertai dengan daya beli atau merupakan permintaan yang masih angan-angan. Misalnya adik Nia ingin membeli TV, tetapi uangnya belum cukup. Hal ini disebut sebagai permintaan absolut. Baik adik-adik, dari pengertian permintaan dan jenis-jenis permintaan berdasarkan daya beli konsumen, adik-adik ada yang mau bertanya atau mungkin belum jelas? Oke, terima kasih adik. Kita lihat jenis yang kedua itu adalah berdasarkan jumlah permintaan. Yang pertama itu permintaan individu. Permintaan individu adalah sejumlah permintaan yang dilakukan oleh individu pada pasar pada tingkat harga dan waktu tertentu. Yang kedua itu adalah permintaan pasar. Permintaan pasar adalah hasil dari penjumlahan permintaan individu pada pasar. Kita lihat yang ketiga itu adalah hukum permintaan. Satu orang bisa baca di atas? Ada Ica? Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Baik, adik Ican, terima kasih. Begini adik-adik, dalam hukum permintaan menyatakan bahwa jika suatu barang, harga suatu barang atau jasa mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa mengalami penurunan, maka permintaan terhadap barang dan jasa tersebut akan semakin meningkat. Logikanya begini adik-adik, seorang pembeli akan membeli barang, contohnya beras adik-adik. Menurut pembeli, beras tersebut harganya cukup mahal. Nah, karena menurut pembeli harga beras ini mahal, maka permintaan atau pembelian terhadap beras tersebut akan semakin berkurang dan beras mungkin bisa diganti dengan bahan makanan yang lain. Begitu pula sebaliknya. Ada yang belum mengerti? Ada yang nanti kenapa ketawa? Dia ngelamun. Kita lihat yang keempat itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, pendapatan masyarakat.
Yang ketiga, intensitas kebutuhan. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, selera. Dan yang keenam, barang pengganti. Kita lihat yang pertama itu harga barang itu sendiri. Nah, adik-adik, seperti yang dijelaskan pada hukum permintaan tadi, bahwa harga suatu barang mempengaruhi permintaan terhadap barang tersebut. Jika harga semakin naik, maka permintaan barang tersebut akan semakin turun, dan sebaliknya, jika harga semakin menurun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin menurun. Yang kedua itu pendapatan masyarakat. Adik-adik, pendapatan masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap permintaan suatu barang dan jasa. Pendapatan masyarakat, permintaan terhadap barang dan jasa akan semakin tinggi jika pendapatan masyarakat juga tinggi. Tetapi dalam barang inferior itu misalnya barang yang mungkin mutunya rendah, itu sesuai dengan peningkatan pendapatan masyarakat itu akan mengalami permintaan terhadap barang inferior. Tetapi untuk barang superior itu akan mengalami permintaan akan mengalami kenaikan. Misalnya adik Irjan dia memiliki pendapatan yang sudah cukup lumayan bagus. Nah, maka permintaan terhadap barang superior tadi seperti barang yang bermutu tinggi, misalnya mobil, maka adik Ican akan memutuskan untuk membeli mobil. Yang keempat itu adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga sangat berpengaruh terhadap permintaan. Nah, jika jumlah penduduk semakin tinggi atau semakin banyak, maka permintaan terhadap barang dan jasa tertentu akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika jumlah penduduk semakin berkurang atau sedikit, maka permintaan terhadap barang dan jasa tersebut juga akan semakin menurun atau sedikit. Misalnya dalam sebuah keluarga ada keluarga A dan keluarga B. Keluarga A ini anggota keluarganya berjumlah 6 orang, sedangkan keluarga B anggota keluarganya ada 4 orang. Nah, otomatis permintaan yang dilakukan keluarga A yang jumlah anggotanya 6 orang akan lebih tinggi ketimbang jumlah anggota keluarga atau keluarga dari keluarga B, maksudnya keluarga B. Yang kelima itu selera. Adik-adik, biasanya orang yang sudah memiliki gaji atau penghasilan yang tinggi akan mempunyai selera yang lebih tinggi ketimbang orang yang gajinya rendah. Contoh kecilnya, ketika biasanya mahasiswa atau siswa kalau sudah memiliki uang dari orang tua awal bulan biasanya uang masih banyak. Itu kalau ke pasar berarti seleranya tuh tinggi semua. Maunya beli ini, beli itu, maunya begitu. Tapi pada saat akhir bulan, karena uangnya sudah semakin berkurang atau semakin menipis, maka mahasiswa atau siswa tersebut bisa menahan diri untuk membeli barang yang ingin dibeli. Yang terakhir itu adalah barang pengganti. Barang pengganti, jika barang pengganti harganya semakin tinggi, maka permintaan terhadap barang, istilahnya misalnya begini adik-adik, misalnya antara kopi dan teh. Misalnya yang pertama kopi, masyarakat umumnya
senang mengonsumsi atau minum kopi, tetapi ada barang penggantinya itu teh. Jika teh barang pengganti ini mengalami kenaikan harga, maka permintaan terhadap kopi itu akan semakin naik, sedangkan terhadap teh akan semakin turun. Sebaliknya, jika harga kopi lebih tinggi daripada harga teh, maka permintaan terhadap teh lebih tinggi daripada kopi. Baik adik-adik, itu saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dari beberapa faktor ini, adik-adik mungkin ada yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Yakin sudah mengerti semua? Oke adik-adik, kita lihat yang kedua itu adalah penawaran. Yang pertama, pengertian penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar dan untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jenis-jenis penawaran ada dua itu. Yang pertama itu penawaran perorangan, dan yang kedua itu penawaran pasar. Yang pertama kita lihat penawaran perorangan. Penawaran perorangan adalah sejumlah penawaran yang dilakukan individu terhadap suatu barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Misalnya penawaran perorangan ini, misalnya adik Yanti melakukan penawaran di suatu butik. Penawaran untuk membeli pakaian, adik Yanti melakukan penawaran tapi adik Yanti sendiri. Itu dinamakan penawaran perorangan. Yang kedua itu yang kedua itu penawaran pasar. Penawaran pasar merupakan sejumlah hasil penjumlahan dari penawaran yang dilakukan individu pada pasar dan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Pada penawaran pasar ini misalnya yang melakukan tawar-menawar di pasar itu, di pasar atau di butik itu bukan hanya adik Yanti, tetapi hampir seluruh penjual yang ada di pasar itu melakukan penawaran. Maka hal itu disebut sebagai penawaran pasar. Baik adik-adik, dari pengertian dan jenis-jenis penawaran, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu adalah hukum penawaran. Adiknya bisa baca? Hukum penawaran. Jadi berkebalikan dengan hukum permintaan. Peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat, dan sebaliknya dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Terima kasih adiknya. Oke adik-adik, dalam hukum penawaran itu menyatakan bahwa jika harga barang dan jasa semakin meningkat, maka penawaran juga akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa semakin menurun, maka penawaran terhadap barang dan jasa tersebut juga akan semakin menurun. Misalnya begini adik-adik, misalnya seorang pembeli dia melakukan pembelian di pasar atau toko, tetapi pada saat dia ingin membeli suatu barang atau barang tersebut, menurut dia barang yang ingin dibeli itu memiliki harga yang cukup tinggi. Nah, karena menurut dia harga barang tersebut cukup tinggi,
maka penawaran yang dilakukan oleh pembeli ini juga akan semakin tinggi sampai mungkin menurut pembeli ini sampai harga yang lebih pas. Sebaliknya, kalau menurut pembeli mungkin barang yang ingin dia beli ini sudah cukup murah, maka penawaran juga akan semakin sedikit atau bahkan tidak ada penawaran. Baik adik-adik, dari hukum penawaran tadi ada yang belum mengerti? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Kita lihat yang terakhir itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada 4 faktor. Yang pertama itu biaya produksi, yang kedua itu teknologi, yang ketiga itu harapan akan harga masa depan, dan yang keempat itu adalah pajak. Baik adik, yang pertama itu biaya produksi. Biaya produksi sangat berpengaruh terhadap penawaran. Misalnya dalam sebuah pabrik membutuhkan karyawan yang banyak dan juga bahan baku yang banyak, dengan mungkin bahan bakunya juga harganya mahal. Maka dalam mengeluarkan barang atau maka produsen ini akan menawarkan barang lebih sedikit karena mungkin takut akan kerugian. Terus yang kedua itu adalah faktor yang kedua itu adalah teknologi. Teknologi semakin mutakhir atau semakin canggihnya sebuah teknologi, maka penawaran terhadap suatu barang juga akan semakin turun. Misalnya mungkin adik-adik, teknologi ini istilahnya membantu manusia dalam melakukan atau memproduksikan suatu barang. Nah, jadi otomatis perusahaan atau industri yang memiliki teknologi yang tinggi, yang lebih canggih ini pasti tidak memiliki karyawan yang sedikit daripada industri yang memiliki teknologi yang kurang canggih. Nah, maka barang yang dihasilkan dari industri tersebut juga akan memiliki harga yang lumayan murah dan akan berpengaruh terhadap penawaran. Terus yang ketiga itu adalah harapan akan masa depan, harapan akan harga masa depan. Begini adik-adik, seorang produsen akan mengurangi penawaran terhadap barang dan jasa pada masa sekarang dengan meningkatkan harga barang tersebut, dengan pertimbangan barang tersebut bisa dijual di masa mendatang, karena di masa mendatang itu memiliki harga yang lebih tinggi, sehingga keuntungan yang didapat produsen ini lebih tinggi. Yang keempat itu pajak. Adik-adik, ada yang pernah baca atau pernah dengar kata dari pajak? Pernah Bu. Kalau pernah, coba adik Yanti memberikan pengertian dari pajak. Pajak itu adalah iuran rakyat untuk membayar kas negara. Kepada kas negara maksudnya. Oke, terima kasih. Jawaban dari adik Yanti tidak salah. Pajak itu merupakan ketentuan dari pemerintah untuk suatu barang atau jasa. Pajak sangat berpengaruh terhadap penawaran, karena jika pajak dari pemerintah itu semakin tinggi, maka harga barang tersebut juga akan semakin tinggi. Nah, seperti yang dijelaskan di hukum penawaran tadi,
jika harga barang semakin tinggi, penawaran juga akan semakin tinggi. Jadi bisa disimpulkan jika pajak suatu barang atau jasa tertentu semakin tinggi, maka penawaran juga semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika harga barang atau jasa tertentu semakin menurun, maka penawaran yang dilakukan juga akan semakin turun. Oke adik-adik, itu saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Adik-adik, ada yang mau bertanya? Tidak ada Ibu. Sudah mengerti semua? Sudah Ibu. Oke adik-adik, kalau sudah mengerti semua, materi kita hanya sampai di sini. Kalau sudah mengerti semua, antara kalian bisa memberi kesimpulan dari permintaan dan penawaran. Adik-adik ambil saja dari hukum permintaan dan penawaran dengan bahasa kalian masing-masing. Baik, untuk hukum permintaan, jika harga barang semakin meningkat, maka jumlah permintaannya juga meningkat. Oke adik, kesimpulannya begini. Yang pertama itu permintaan. Saya rasa ibu sudah jelaskan tadi. Permintaan terhadap barang dan jasa akan semakin tinggi jika barang dan jasa tersebut memiliki harga yang rendah. Sebaliknya, permintaan juga akan semakin turun jika harga barang atau jasa tersebut semakin tinggi. Nah, di penawaran tadi berbanding terbalik dengan permintaan. Kalau penawaran tadi, jika harga semakin naik, maka penawaran yang dilakukan juga akan semakin tinggi. Dan jika harga semakin turun, maka penawaran yang dilakukan juga akan semakin turun. Oke adik-adik, itu saja. Untuk tugas tidak ada. Nanti kita melakukan pertemuan satu kali lagi, akan ada ulangan. Ibu harap adik-adik bisa belajar di rumah dengan lebih baik lagi ya. Ya Ibu. Tadi kan sudah bilang mengerti semua toh? Berarti saat ulangan bisa jawab yang benar. Sebelum kita pulang, ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Amin. Selamat pagi. Pagi Ibu. Siang.